Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala tasih kali ini kurang dengan sedaya kenikmatan, nikmat istiqamah, nikmat hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Qur'an menika melanjutkan pengawasan saking kitab Riyadhus Shalihin kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pembahasan sebelumnya kita memasuki bab tentang masalah akhlak-akhlak yang baik, yang mana Islam adalah agama yang sangat memperhatikan akhlak. Bahkan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti tahu mantan salah satu kalipun hadis, inna bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka seorang muslim selayaknya memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang dipandang baik oleh Islam, akhlak-akhlak yang dipandang baik oleh fitrah manusia. Dan di sini kita masih melanjutkan membaca beberapa hadis dalam pembahasan atau dalam bab akhlak-akhlak yang baik, di mana kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiyah jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Wa an Abi Umamah al-Bahili, saking sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannati. Ana sesungguhnya aku za'imun menjamin bi baitin dengan satu rumah fi rabatil jannah, di pinggiran surga, di halaman surga. Liman taraka, bagi orang yang mau meninggalkan al-mira'a, perdebatan. Wa in kana, meskipun orang tersebut muhiqqan, benar dalam perdebatannya tersebut. Maka ini salah satu akhlak yang mulia yang dipuji oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi kita jamin dumateng tiyang ingkang purun meninggalkan perdebatan. Wabil khusus kalau misalkan perdebatan ini berhubungan dengan masalah agama, yang mana sudah tidak terlihat keinginan untuk mencari kebenaran, tapi hanya terlihat ingin menang. Karena agama ini kita maos, kita belajar agama bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk damel duwen-duwenan ilmu, dur-duran ilmu. Ya, kita belajar agama Islam itu tujuannya adalah untuk amal,
mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sudah mengarah misalkan dialog itu menuju perdebatan, kemudian kita lihat di situ memang tidak ada masalah, tidak ada manfaat, sudah terlihat tidak ada keinginan untuk mencari kebenaran, tapi hanya ingin menang, sebaiknya kita tinggalkan, dilereni mau. Dan kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, meskipun dia itu membela kebenaran dan dia memiliki hujahnya, tapi sudah tidak ada manfaat, sudah jauh dari keinginan mencari kebenaran dalam debat tersebut, sebaiknya ditinggalkan saja. Ya, ditinggalkan saja. Dan itu dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan surga, ya, di pinggiran surga. Wa bibaitin, dan dengan satu rumah fi wasatil jannati, di tengah surga. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana, meskipun dia mazihan, bercanda, berbohong, maka ini termasuk akhlak buruk. Seorang muslim tidak layak untuk berbohong, untuk berdusta. Maka seorang muslim adalah orang yang jujur, bahkan paling jujur di antara manusia yang lainnya. Ya. Maka seorang muslim jujur bukan hanya di perkataan yang serius, bahkan bercandanya pun jujur, tidak ada kebohongan. Dan kalau ada orang yang mampu untuk jujur, tidak memunculkan kebohongan meskipun bercanda, maka kata Nabi SAW akan dijamin mendapatkan rumah di pertengahan surga. Wa bibaitin fi a'lal jannati, dan dengan satu rumah di bagian atas surga. Liman, bagi orang yang hasuna, baik khuluquhu, akhlaknya. Bagi orang yang baik akhlaknya, maka dijamin oleh Nabi SAW mendapatkan rumah yang tinggi di surga. Hadis itu sahih, rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, maka di sini akhirnya memberikan faedah kepada kita akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak yang baik, maka dijamin oleh Nabi SAW akan mendapatkan balasan surga, bukan hanya di dalamnya saja, tapi di bagian yang tinggi, bagian atas dari surga. Makin kehormatan, kemuliaan bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka seorang muslim hendaknya berusaha memperbaiki akhlak. Hadis yang berikutnya, qala wa an Jabir, saking sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna, sesungguhnya, min ahabbikum, dari orang yang paling dicintai ilayya kepadaku, maksudnya orang yang paling dicintai Nabi dari kaum muslimin, wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat dari kalian denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, ahasinakum, adalah yang paling baik dari kalian, akhlaknya. Maka ini menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Di antaranya, orang yang memiliki akhlak yang baik adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, kata Nabi SAW, maka dia posisinya nanti dekat kali majlisnya Rasulullah SAW ketika pada hari kiamat. Orang yang dekat dengan Nabi di antaranya adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka ini menjadi salah satu motivasi untuk kita, ya, supaya memperbaiki dan terus memperbaiki akhlak. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inna, dan sesungguhnya al-ghadakum, yang paling dibenci dari kalian, ilayya, kepadaku, maksudnya yang paling aku benci, yang paling aku murka kepada orang itu, wa ab'adakum, dan yang paling jauh minni, dariku, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, adalah as-sarsarun,
yaitu sarsarun. Ya. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan sarsar ini pun apa? Huwa katsirul kalam takallufan. Sarsar itu adalah orang yang banyak pembicaraannya, banyak bicaranya, dan dia mengada-ada. Dia mengada-ada. Ya. Banyak bicaranya dan dia mengada-ada. Wal mutasyaddiqun, dan mutasyaddiqun. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan apa artinya mutasyaddiq? Lalu mengatakan al-mutaqawilu 'alan nas, orang yang menyakiti orang lain dikalami dengan ucapannya. Sakit caprong kecap tapi ngelarani hati. Ini mutasyaddiq. Wa yatakallamu bimil'i fihi tafasuhan wa ta'ziman li kalamihi, dan dia berbicara dengan pembicaraan yang banyak dan menunjukkan keagungan dirinya, menyombongkan dirinya, berbangga terhadap dirinya sendiri. Ini juga masuk mutasyaddiq. Wal mutafaiqihun, dan mutafaiqihun. Ya. Dan ini mutafaiqihun apa artinya? Asluhu minal fah, ya. Asluhu minal fahki wa huwa al-imtila' wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalam wa yatawassa'u fihi wa yughribu bihi takabburan wa irtifa'an. Yaitu intinya adalah orang yang dia berbicara dengan pembicaraan atau ucapan, omongan yang banyak, dan dia menyombongkan diri dengan pembicaraan tadi, dengan omongannya. Ya, orang Jawa ngaran apa? Dhuwur omongannya. Orang yang ketika berbicara dia seolah-olah menunjukkan kehebatan dirinya, luar biasa. Dia memuji dirinya sendiri atau yang semisalnya, dengan tujuan memang takabburan wa irtifa'an. Dia sombong di hadapan manusia, merasa lebih tinggi dari yang lain. Ya. Wa idharan lil fadilah ala ghairi, dan dia menunjukkan dia memiliki keutamaan daripada orang lain. Intinya tartarun wal mutasyaddiqun wal mutafaiqihun wal mutafaiqun, ini semuanya adalah orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan yang sombong, menyakiti manusia, menunjukkan keistimewaan dirinya dibandingkan orang lain. Dan ini semua adalah akhlak yang buruk. Kalau maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna tartarun wal mutasyaddiqun. Wahai Nabi, kita tahu artinya tartarun wal mutasyaddiqun. Famal mutafaiqun. Nah, sahabat ini kan yang Arab ya. Tapi orang Arab sendiri itu juga tidak menguasai bahasa Arab secara keseluruhan. Disebutkan oleh sebagian ulama, ya, satu-satunya orang Arab yang mengetahui seluruh bahasa Arab secara lengkap hanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sering Nabi sallallahu itu berbicara, menyebutkan satu kosakata, dan sahabat itu bukan paham artinya, padahal bodoh Arabi. Ya. Padahal bodoh orang Arabi. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas. Sehingga di sini pun sahabat masih tidak mengetahui apa artinya mutafaiqun. Kalau maka Nabi mengatakan mutafaiqun artinya qal al-mutakabbirun, orang yang sombong, menyombongkan diri dengan ucapannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka hadisnya memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan orang yang paling jauh majelisnya nanti pada hari kiamat dari Nabi SAW, tempat duduknya, ya, keberadaannya jauh saking kanjeng Nabi adalah orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Ya, orang yang memiliki apa? Akhlak buruk. Ya, khusus yang berhubungan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kesombongan dirinya kepada manusia yang lainnya. Maka hendaknya seorang muslim berusaha, ya, untuk ketika mengucapkan atau berbicara, hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan biasa, tidak menyombongkan diri, tidak menunjukkan keistimewaan dirinya dibandingkan orang lain. Ya, karena ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Maka hendaknya orang berusaha, ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Warawat Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala fi tafsir Husnul Khuluq, ketika Abdullah bin Mubarak ini menjelaskan tentang
tafsir atau arti husnul khuluq beliau mengatakan qala huwa talaqatul wajhi. Kebaikan akhlak itu adalah berwajah ceria, berwajah bahagia di hadapan orang lain, wa badlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan kepada orang lain, wa kaful adza, dan menghindarkan keburukan dari orang lain. Maka ini adalah inti dari akhlak yang baik. Inti dari akhlak yang baik yaitu ketika bertemu dengan orang lain memberikan kebaikannya, dia juga berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain dan juga berusaha menghindarkan keburukan dari orang lain. Nah, ini adalah akhlak yang baik. Maka intinya bab ini memberikan motivasi untuk kita supaya memiliki akhlak yang baik secara umum. Karena setelah ini matun bab husnul khuluq ini, Imam Nawawi akan menyebutkan beberapa contoh akhlak yang perlu dimiliki. Maka di sini kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah, babul hulmi wal anati wal rifqi. Bab rasa lemah lembut, wal anati, dan anat itu adalah tidak tergesa-gesa dalam sesuatu, dia tenang, memiliki sifat tenang. Wal rifqi, dan kasih sayang. Ini diantara tabiat sifat yang baik, sifat seorang muslim, seorang mukmin. Yang pertama, dia memiliki sikap lemah lembut. Yang kedua, dia orangnya tenang, tidak mudah terburu-buru terhadap sesuatu. Dan juga dia memiliki kasih sayang, memiliki kasih sayang. Maka diantara akhlak yang baik adalah apa yang beliau sampaikan ini. Sifat-sifat ini termasuk akhlak yang baik. Maka hubungannya dengan bab sebelumnya, bahwasanya lemah lembut, kemudian tidak tergesa-gesa dalam urusannya, kemudian juga kasih sayang, maka ini termasuk akhlak-akhlak yang baik yang dianjurkan oleh Islam. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis. Di antaranya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, dawuh wal kadhimina al-ghaidha, wal kadhimina, dan orang-orang yang menahan al-ghaidha, amarahnya, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan 'anil nasi, dari manusia yang lain. Wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinina, orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana rasa lembut yang dimiliki oleh orang-orang beriman, rasa kasih sayang yang dimiliki orang-orang beriman, dan tidak tergesa-gesa dalam sesuatu, di mana mereka mampu menahan amarahnya dan mereka bisa memaafkan manusia. Maka orang memaafkan orang lain tidak mungkin muncul kecuali dari hati yang lembut, dari hati yang tidak tergesa-gesa, tidak menuruti hawa nafsunya. Kemudian Allah menutup ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin, memberikan isyarat bahwasanya orang yang mampu menahan amarahnya dan dia bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dirinya, ini termasuk derajat ihsan, derajat orang yang bisa melakukan kebaikan yang tinggi, yang tidak semua orang bisa. Memaafkan orang lain itu kan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Karena nafsu manusia itu cenderung untuk apa? Untuk membela dirinya dan tidak mau dirinya apa? Dicelakai atau orang lain berbuat buruk padanya. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa, ambillah maaf, maksudnya dalam maafkan orang lain. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan yang baik, wa'id, dan berpalinglah 'anil jahilin, dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, orang yang bodoh. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala jumatan kita sedaya, yaitu bisa memaafkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak orang untuk berbuat baik. Yang ketiga, berpaling dari orang-orang yang tidak mengetahui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisa memaafkan. Ini juga termasuk sebuah sikap yang tidak muncul kecuali dari hati yang dia memiliki rasa lembut kepada sesama
muslim. Ya. Dia memiliki kasih sayang kepada sama muslim. Ya. Dan berpaling dari orang yang bodoh, warid dan jahilin juga termasuk. Ya. Juga termasuk ketika ada orang yang mungkin tidak tahu, ya, maka sebaiknya ya sudah, ya, ditinggalkan dulu. Barangkali nanti ya, kesempatan lain mungkin bisa diajak lagi. Gitu. Baik, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Ya, tentu saja tidak sama. Kebaikan akan membawa ridha Allah, keburukan membawa murka Allah. Tidak sama. Lalu Allah menyampaikan, idfa', balaslah billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik. Ya. Maka di sini Allah sudah menyampaikan, kalau ada orang yang berbuat buruk padamu, maka akhlak yang paling mulia, yang paling tinggi adalah kita balas dengan kebaikan. Dan ini sulit. Ya. Maka bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan itu makom yang tinggi, makom yang sulit, perlu dilatih. Jiwa semacam ini perlu dilatih, karena butuh hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang lembut. Ya. Kalau tidak seperti itu, hati yang keras dan seterusnya, maka tidak akan bisa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan, fa'idal ladzi bainaka, maka bisa jadi yang terjadi antara dirimu wa bainahu, dan antara orang tersebut adawatun, ya, yang sebelumnya adalah permusuhan, ka'annahu, maka seolah-olah dia waliyun hamimun, menjadi teman dekat yang sangat-sangat dekat. Ya, teman dekat yang sangat-sangat dekat. Ya. Wa ma yulaqaha, maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kalau kita balas perbuatan buruk orang kepada kita dengan kebaikan kita, ya, dengan kebaikan kita, maka ada kemungkinan orang tersebut akan luluh hatinya, ya, luluh hatinya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, ya, dan tidaklah diberikan kemampuan untuk membalas semacam itu kecuali orang-orang yang mampu bersabar. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah diberikan, ya, kemampuan membalas dengan hasanah, dengan kebaikan, illa dzu hadzin 'azimin, kecuali orang yang memiliki, ya, bagian yang besar dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dari fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah minnah, fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhlak yang baik itu selain dilatih juga diminta kepada Allah. Berdoa, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang baik. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laman sabara, dan sungguh bagi orang yang sabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika la min azmil umur, sehingga hal tersebut termasuk dari keteguhan perkara-perkara. Maksudnya adalah perkara yang cukup berat, ya, perkara yang serius. Karena kesabaran, apalagi memaafkan orang lain, maka ini perkara tidak mudah. Maka dia termasuk yang azmil umur, termasuk perkara yang memang butuh azam, butuh kekuatan hati untuk melaksanakan. Kalau orang separuh-separuh tidak akan bisa bersabar, apalagi memaafkan orang lain yang berbuat buruk. Ini butuh hati yang lembut, hati yang sudah sering dilatih, ya. Baik, itu adalah beberapa ayat yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang mana intinya hubungannya dengan rasa lemah lembut, ya, kasih sayang dan seterusnya, ya, di mana hati yang lemah, yang lembut, dan hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sama muslim, dia akan bisa memaafkan orang lain, dia akan bisa bersabar, dia bahkan bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan dirinya. Dan ini tidak muncul kecuali orang yang memiliki hati yang baik, hati yang lembut, ya, yang sayang kepada sesama muslim. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, beliau menyebutkan beberapa hadis. Qala musannif rahimahullah taala, wa 'an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ashad li ashad Abdul Qais, ya,
Maka Nabi mengatakan kepada Asyaj Abdul Qais ini, inna fika, sesungguhnya pada dirimu khoslataini, ada dua sifat, yuhibbuhumullah, yang Allah cintai kedua sifat itu. Jadi Asyaj Abdul Qais ini beliau memiliki dua karakter sifat yang Allah berikan memang kepada dirinya. Namanya di pembahasan yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa akhlak yang baik itu terkadang dia sesuatu yang memang sudah Allah fitrahkan pada dirinya. Ada orang yang diberikan kesabaran lebih, yang memang sudah fitrahnya seperti itu, dia orangnya sabar. Ada orangnya yang suka menolong orang, dan itu sudah fitrahnya seperti itu. Ada yang dermawan, ada yang suka membantu dengan fisiknya, ada yang macam-macam. Allah itu pasti menitipkan beberapa akhlak baik yang itu akhlak bawaan kita, sifat bawaan kita. Nah, sahabat ini, Asyaj Abdul Qais ini memiliki dua sifat bawaan. Yang pertama kata Nabi SAW al-hilmu, yang pertama adalah sifat lemah lembutnya. Dia memiliki hati yang lembut. Yang kedua wal-anatu, dia adalah orang yang tenang, tidak mudah tergesa-gesa atas suatu hal. Termasuk sifat atau akhlak yang baik yang dimiliki oleh sahabat Asyaj Abdul Qais. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya sifat lemah lembut dan juga tidak mudah tergesa-gesa dalam perkara sesuatu itu termasuk akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu akhlak yang dicintai Allah, maka dia akhlak yang baik, akhlak yang dianjurkan oleh Islam supaya kaum muslimin bisa berusaha memiliki akhlak yang sama seperti akhlak ini. Kalau tidak memiliki maka perlu dilatih. Perlu dilatih. Kemudian hadis yang berikutnya qala wa Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rafiqun, maha penyayang, yuhibbur rifqa, dan menyukai rasa kasih sayang, fil amri, di dalam perkara, kullihi, semuanya, maksudnya dalam semua urusan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan informasi kepada kita, bahwasanya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha Penyayang, dan itu jelas itu juga yang semakna dengan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rafiq, itu juga termasuk sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan namanya Innallaha Rafiqun. Rafiq di sini adalah zat yang maha memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada makhluknya. Tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan Allah menyukai kasih sayang tersebut, asas kasih sayang, asas ingin orang lain mendapatkan kebaikan, ingin makhluknya mendapatkan kebaikan, itu berada di dalam semua perkara. Maka di sini memberikan faedah kepada kita, di antaranya bahwasanya Ar-Rafiq, atau akhlak berkasih sayang, memiliki kasih sayang, itu adalah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang juga berusaha untuk memiliki sifat yang mirip dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang memungkinkan bagi makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini maha berkasih sayang dan menyukai jika kasih sayang berada di semua, termasuk juga ketika makhluknya mengerjakan sesuatu, maka dilandasi dengan dasar asas karena kasih sayang. Hadis yang berikutnya warna dan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha rafiqun. Ini sama juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, yuhibbur rifqa, dan menyukai rasa kasih sayang tersebut. Wa yu'ti 'alal
dengan sesuatu yang tidak diberikan bagi sesuatu yang sifatnya keras, kasar dan semisalnya. Ya, bukan lemah lembut, bukan kasih sayang. Wa ma la yu'ti ala ma siwahu, dan Allah memberikan apa yang tidak Allah berikan kepada selain sifat kasih sayang. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Di antaranya yang pertama, bahwasanya sifat kasih sayang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat kasih sayang ini akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada sifat yang lain. Yang tidak diberikan kepada sifat yang lain. Ya. Dan ini sangat penting ya, memiliki perasaan lemah lembut, kasih sayang dan tidak tergesa-gesa, itu sangat penting sekali. Wabil khusus ketika menghadapi hal-hal yang sifatnya mungkin sedikit mengguncangkan, ya, mengguncangkan jiwa. Ya. Dan yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perasaan lembut, perasaan ketidak tergesa-gesaan. Itulah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terbukti di mana ketika Nabi SAW wafat, itu sesuatu peristiwa yang sangat mengguncang kejiwaan seluruh orang di Madinah, kecuali Abu Bakar. Dan beliau memiliki ketenangan hati, memiliki rasa anak, ya, memiliki rasa bisa berpikir dengan jernih, memiliki rasa lemah lembut, ya, sehingga beliau tidak tergesa-gesa, kemudian juga berpikir dengan tenang. Ya. Sehingga ketika semua orang di Madinah itu hampir tidak percaya Nabi wafat, maka Abu Bakar yang pertama kali menyerukan kepada orang-orang supaya mengetahui bahwa Nabi wafat. Ya. Bahkan Abu Bakar Siddiq menyampaikan, ya, di hadapan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahi ma yajma'allahu fika mautataini." Demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan padamu dua kali kematian. Ya, kalau sudah mati, sudah mati. Ya, kalau sudah mati, ya, maka beliau sampaikan. Maka ini suatu keistimewaan yang luar biasa, tidak diberikan bahkan seluruh sahabat di zaman itu, di waktu itu, hanya diberikan kepada orang yang memang benar-benar memiliki rasa tidak tergesa-gesa, ya, rasa lemah lembut, ya, dalam hatinya dia memiliki ketenangan. Dan itu hanya dimiliki oleh sahabat Abu Bakar ketika itu. Dan Abu Bakar lah yang akhirnya menenangkan dan menyadarkan kaum muslimin. Maka ini sifat yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya berikutnya qala wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innar rifqa, sungguhnya rasa kasih sayang lemah lembut, la yakunu fi syai'in, tidaklah berada dalam satu hal illa zanahu, kecuali dia akan menghiasinya. Kecuali dia akan menghiasi. Wala yunza'u, dan tidaklah dicabut, ya, sikap atau rasa lemah lembut dan kasih sayang dari suatu hal illa, kecuali syanahu, hal tersebut akan merusak atau memperburuk hal tersebut. Maka di sini keutamaan yang lain dari sifat atau akhlak lemah lembut dan kasih sayang ini, dia akan menghiasi kebaikan yang lain. Dia akan menghiasi kehidupan kita. Dia akan menghiasi aktivitas yang kita jalankan ketika didasari dengan asas lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Dia akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Dan sebaliknya kalau tidak ada asas lemah lembut, asas yang kasih sayang dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam menjalankan satu aktivitas atau yang semisalnya, maka bisa jadi akan muncul keburukan, dari hal tersebut. Ya, bukanlah kita mungkin pernah mendengar, ya, kisah ada seorang rahib, ya, rahib Yahudi, sudah pernah kita baca kisahnya, yang dia itu ahli ibadah, punya teman ahli maksiat. Ya. Akhirnya dinasihati terus sama rahibnya tadi, sama ahli ibadahnya tadi. Ya.
bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan melakukan maksiat Nabi, dinasihati. Kemudian orang yang maksiat tadi mengatakan, apa kamu itu memang diciptakan untuk ngawasi saya? Ngandani terus ya, pegel lah. Maka setelah itu apa yang dikatakan oleh orang ahli ibadah tadi? Demi Allah, kamu tidak akan masuk surga. Saking jengkelnya harus dikandani bolak-balik, tambah bantah. Yes, saking jengkel, tidak ada rasa kasih sayang, lemah lembut. Maka ketika meninggal disebutkan ya bahwasanya ditanyakan pada ahli ibadah tadi, ya, apa yang kau katakan? Ya, aku menasihati orang ini, ahli nasihat ini, dan dia tidak mau menerima nasihat. Ya, dia tidak mau menerima nasihat. Ya. Kemudian aku mengatakan kau tidak akan masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa engkau mendahuliku? Ya, sing berhak mlebu swarga mlebu neraka sapa aku ta? Ya, disekat kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya penting bahkan dalam apa? Dalam memberikan nasihat, dalam mengarahkan kepada kebaikan juga perlu lemah lembut dengan hati yang penuh kasih sayang. Ya. Dan berikutnya, qala wa Abi Hurairah, hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala qala mengatakan, bala Arabiyyun fil masjid. Ya, suatu ketika ada orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Kalau Masjid Nabawi zaman dulu tanah, ya, belum ada alasnya, ya. Dan kehidupan di zaman dulu ya 1400 tahun yang lalu ya sudah berbeda dengan kehidupan kita. Ya. Maka dia itu datang ke masjid, kemudian dia kencing di situ. Faqama an-nasu ilaihi. Maka orang-orang berdiri liyaqa'u fihi untuk mencegah orang tersebut, ya, untuk dimarahi dan seterusnya. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dulu orang itu. Wa arihu, dan siramlah ala baulihi, di atas kencingnya tadi, sajlan min ma'in, satu wadah air. Au danuban min ma'in, atau satu timba air. Fa innama, sungguhnya bu'ithum, kalian diutus pada manusia yang lainnya, muyassirin, memberikan kemudahan. Walam tub'atsu, dan tidak diutus mu'assirina, untuk memberikan kesulitan. Dalam artian ya bahkan dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya, melarang orang dari kemungkaran, kita juga harus mempertimbangkan asas maslahat mudarat dan juga dilandasi dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut. Ya. Karena tidak bisa kita amar ma'ruf nahi munkar kemudian kita emosi, tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Harus dilandasi dengan lemah lembut. Ya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Ya, termasuk perkara yang penting adalah menghadirkan perasaan lemah lembut dan kasih sayang kepada sesama muslim dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting. Ya, dan itu yang penting. Baik. Kemudian yang berikutnya qala wa Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, yassiru, berikan kemudahan, wala tu'assiru, dan jangan beri kesulitan. Wa basyiru, dan berikan kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan membuat orang lari. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Maka ini Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat ketika mengajari orang lain atau mengajak orang lain menuju kebaikan, maka berikanlah hal-hal yang sifatnya mudah. Jangan sesuatu yang sifatnya sulit. Ya, kalau misalkan orang itu tidak mampu untuk menerimanya, ya, orang bermacam-macam. Intinya di sini Nabi SAW, ya, ketika mengajari para sahabat, ketika mendakwai manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, dilihat bagaimana orang yang diajak itu, ya, orang yang diajak itu. Ya, ada yang memang bisa diberikan amalan-amalan yang lumayan, gitu ya. Ada yang memang tidak bisa, mungkin baru ngaji atau baru dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan kebaikan-kebaikan, motivasi-motivasi yang baik, ya, diterima amalnya, taubatnya, dan seterusnya. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk menggunakan asas kasih sayang dan lembut ketika mendakwakan Islam ini kepada orang lain, ya, sehingga tidak membuat orang lain itu lari, ya, karena terkesan kita berbuat kasar atau keras atau semisal tidak. Kemudian hadis yang berikutnya qala wa Jarir bin Abdullah
Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man yuhram ar-rifqa, siapa yang dihalangi dari perasaan lemah lembut dan kasih sayang, yuhramil khaira kullahu, maka dia sudah dihalangi dari semua kebaikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya. Maka di sini Nabi SAW mensifati perasaan hati yang lemah lembut dan berkasih sayang itu dengan semua kebaikan yang ada. Ya. Maka ini termasuk keutamaan, keutamaan yang hendaknya dimiliki oleh setiap Muslim untuk memiliki perasaan lemah lembut di dalam hatinya kepada orang lain. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya qala wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki qala lin Nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikan wasiat padaku. Qala, maka Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Ya, jangan marah, ya. Faraddada miraran, kemudian orang itu mengulangi berkali-kali, minta wasiat terus sama Nabi. Qala, Nabi juga tetap menjawab la taghdab, jangan marah. Jadi wasiat beliau cuma satu, jangan marah. Ya. Rawahul Bukhari, hadis dari Bukhari. Maka marah ini adalah lawan dari lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Karena sikap marah tidaklah muncul kecuali dari hati yang keras. Ya. Dari hati yang keras. Hati yang lemah lembut tidak akan bisa marah. Ya mungkin bisa marah, akan tetapi bisa menjaga marahnya. Tapi kalau memiliki hati yang keras, tidak memiliki kasih sayang, kurang dalam lemah lembutnya, maka dia akan marah, melampiaskan amarahnya. Maka ini memberikan faedah kepada kita, di antara perkara yang berlawanan dengan lemah lembut dan kasih sayang adalah amarah. Maka hendaknya orang bisa menahan hal tersebut, karena itu termasuk penghalang lemah lembut di dalam hati. Ya. Karena kalau sudah marah, tidak ada lemah lembutan, gitu namanya marah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya qala wa Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, qala an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah kata berihsan ala kulli syai'in, telah menetapkan berbuat baik di atas semua sesuatu. Di semua aktivitas Allah menetapkan untuk berbuat yang sebaik-baiknya. Apapun aktivitasnya, berbuat sebaik-baiknya. Bahkan kalau perbuatan kita itu adalah sebagai penghukuman, maka juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Makanya Nabi kemudian melanjutkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaguslah cara membunuhnya. Gimana perbaguslah cara membunuhnya? Dalam artian misalkan dalam perang kita tidak mungkin. Makanya dalam Islam itu dilarang untuk memutilasi musuh dalam perang. Pokoknya dia mati sudah, dibiarkan. Tidak boleh dipotong tangannya, dipotong kakinya, nggak boleh. Islam larang itu. Karena mengatakan fahsin kita, bahkan dalam membunuh orang lain, yang memang itu diharuskan membunuh tentunya, bukan membunuh yang zalim, tidak. Tapi memang diharuskan membunuh, maka bunuh dengan baik. Yang penting sudah hilang rohnya, hilang nyawanya, sudah selesai. Bahkan dalam hukuman juga sama. Misalkan ada hukum kisos, maka juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa idza dzabhtum, dan ketika kalian menyembelih, fa ahsinul dzibah, maka berbuat baiklah ketika menyembelih hewan. Juga sama. Di antaranya caranya apa? Berbuat baik dalam menyembelih hewan. Dia mengatakan wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya. Termasuk berbuat baik dalam menyembelih. Supaya tidak bertambah sakit hewan tersebut. Wal yuhidda bihatahu, dan membuat hewan itu nyaman. Membuat hewan itu nyaman. Tidak kabur, tidak berontak, membuat nyaman. Di antaranya adalah tidak diperlihatkan kepada hewan yang sedang disembelih dan seterusnya. Membuat hewan itu nyaman.
Maka ini semua menunjukkan apa? Kasih sayang yang dimunculkan oleh Islam, bahkan dari perbuatan yang mungkin dipandang orang itu suatu hal yang tidak ada kasih sayangnya. Islam masih mengajarkan kasih sayang. Ya, rawahu Muslim, hadis dari Muslim. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwasanya hendaknya dalam aktivitas apapun kita menghadirkan rasa lembut, ya, rasa lembut, bahkan dalam membunuh sekalipun. Jika itu membunuh yang wajib maksudnya, ya, membunuh yang wajib atau memang membunuh yang bukan kezaliman, yang memang sebuah aturan. Hadis yang berikutnya kalau Wan Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, mengatakan ma khuyyira Rasulullah, tidaklah diberikan pilihan Rasulullah SAW baina amrayni qattu, antara dua pilihan, illa akhadha aysarahuma, kecuali mengambil yang paling mudah, karena Nabi menyayangi umatnya. Ma lam yakun itsman, selama bukan dosa. Fa in kana itsman kana ab'adan nas minhu, apabila dia adalah dosa maka Rasulullah menjadi orang yang paling jauh dari dosa. Ya. Maka hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan rasa kasih sayang dan lemah lembutnya Nabi terhadap umatnya, karena beliau tidak ingin memberatkan umat. Ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi fi syai'in qattu, dan Nabi SAW tidak pernah balas dendam, membalas atas dirinya sendiri yang disakiti sama sekali. Illa, kecuali antun tahada hurmatullah, kecuali yang sudah dilanggar adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, fayantaqima lillahi taala. Maka Nabi SAW membalas karena Allah, karena dilanggar itu syariat Allah, bukan dirinya. Tapi kalau Nabi dilukai secara fisik, Nabi SAW tidak membalas selama dia seorang Muslim. Muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari Muslim. Hadis yang terakhir dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, maukah aku beritahu kalian terhadap orang yang tidak masuk neraka, au biman tahrumu 'alaihin nar, atau terhadap orang yang neraka tidak akan menyentuhnya, ya. Tahrumu 'ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin, ya. Maka beliau mengatakan, ya, neraka ini, ya, akan menjauh dari setiap orang yang dekat, ya, yang hayyin, yang dia memiliki kerendahan hati, ya, hayyin dan layyin, ya, ini mirip, ya, dalam pengertian ini. Hayyin, ya, bukan kehinaan di sini, tapi maksudnya adalah kerendahan hati, ya. Layyin juga kerendahan hati kepada sama muslim. Sahlin, dan dia orang mudah, dia tidak mudah kalau sudah memiliki rasa lembut dan seterusnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka hadis ini memberikan faedah di antara keutamaan orang yang bisa berlemah lembut, berkasih sayang kepada orang lain, Allah akan haramkan neraka untuk menyentuh dirinya. Demikian Allah Ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.